السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Malam ini kita melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Ahzab. Malam ini kita di ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepadamu, terhadapmu. Idja'atkum junudun, ketika kamu didatangi oleh junud, tentara-tentara, pasukan-pasukan. Fa'arsalna 'alaihim rihan, maka kami mengirim kepada mereka, menghadapi mereka itu rihan, angin kencang. Wa junudan lam tarawha, dan kami, kata Allah, mengirimkan juga junud, tentara-tentara, lam tarawha, yang kamu tidak lihat, tentara alam ghaib. Wa kana Allah bima ta'maluna basiran, dan Allah adalah maha mengetahui, melihat apa yang kamu kerjakan. Basiran, maha melihat, bima ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Hadirin hadirat sekalian, ayat ini ayat 9 disebutkan bahwasanya orang-orang beriman disuruh untuk mengingat nikmat Allah. Siapa orang beriman di saat itu? Ya sahabat Nabi, dalam konteks Ahzab, surat Ahzab. Apa arti Ahzab? Ahzab itu adalah pasukan-pasukan, kelompok-kelompok yang mempunyai pasukan yang banyak. Perang ini disebut juga dengan perang Ahzab, atau peperangan ini diberikan juga dengan nama perang Khandaq. Perang yang digali parit sebagai benteng pertahanan. Nanti kita akan ceritakan sedikit panjang lebar tentang perang Khandaq. Allah menyuruh ingat karena Allah ada beri nikmat. Nikmatnya di saat kamu diserang oleh banyak musuh dari berbagai arah, maka Allah menolong dengan apa? Dengan rihan, dengan angin kencang. Wa junudan lam tarawha, dan tentara-tentara yang tidak kita lihat. Berarti di saat misalnya pada perang Badar, perang pertama dalam Islam setelah Nabi menginjak kaki di Madinah pada tahun yang kedua Hijriah, di sana juga ada junud dalam tarawha, ada juga tentara-tentara yang tak terlihat dari atas, Allah kirim. Kemudian di dalam perang Khandaq ini ada rihan, ada angin kencang. Membaca angin kencang di sini kita mengingat sekarang juga sedang ada angin kencang di Najnun, jauh di sana, di negeri orang Israel. Ada angin kencang, dan angin kencang itu adalah membawa api. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sedikit, mohon maaf, sedikit saya ingin menggambarkan, dan gambaran ini mungkin tidak tepat. Mungkin begitu caranya Allah akan memenangkan saudara kita Palestina nanti. Dalam ayat ini ada rihan, ada angin kencang, wajunu dalam tarawha. Dan Allah tidak mungkin tidak, bahwa Allah bisa mengirimkan juga angin kencang di Palestina, dan juga Allah mengirimkan tentara-tentara yang tak terlihat sebagaimana dilaporkan oleh
beberapa laporan kejadian di lapangan, testimoni. Kalau begini kejadian misalnya benar, ini sedikit di luar konteks di Israel, maka tidak mungkin Israel itu akan kalah telak. Seandainya, mohon maaf Bapak Ibu, seandainya misalnya angin kencang bercampur api terus melahap semuanya, apa yang tinggal? Kalau memang api itu bukan api biasa, memang api musibah, api ancaman yang Allah gulung mereka dengan api, apa yang tinggal? Tidak ada yang tinggal. Kalah mereka, nggak bisa memadamkan api. Misalnya, kalau ini berlanjut terus. Dan baru saya terbayang, kalaulah begini caranya sangat mudah bagi Allah. Apapun caranya mudah. Artinya, apakah itu akan nanti satu pertanyaan yang nanti kita akan nantikan atau kita ada jawaban dari kejadian bahwa di saat mereka hancur lebur, apa kerja pejuang kita? Pejuang kita tinggal mencari sisa-sisa orang itu. Di mana? Di reruntuhan. Yang banyak di sela-sela pohon yang tidak terbakar, terutama pohon khandak mereka tersembunyi, sehingga pohon itu atau tembok itu berbicara, walaupun berbicara bukan dengan mulut. Misal saja pohon itu bicaranya misalnya tergoyang, setiap ada mereka masuk ke bawah pohon, tergoyang pohon. Setiap mereka bersembunyi di balik tembok, maka tembok akan bergetar. Itu ngomongan tembok. Tembok ngomongnya dengan bergetar, pohon ngomongnya dengan bergoyang dan sebagainya. Habislah mereka. Dan kita sekarang misalnya sedang membayangkan bagaimana mereka akan binasa. Tidak mungkin karena mereka superpower. Tidak. Allah itu maha kuasa. Jika ini sudah terjadi di zaman Rasulullah, tidak mustahil. Sesuai dengan janji-janji Allah dalam Al-Quran dan di dalam hadis bahwa mereka akan hancur. Rihan, pasal dulu ada rih, sekarang juga ada rih. Di Amerika sudah datang rih. Junulan terwakan Allah bima ta'malun basira. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bagaimana mengambil faedah manfaat? Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berarti bahwa dalam keadaan kita digempur oleh orang kafir dulu di zaman Nabi, oleh pasukan koalisi Al-Ahzab, pasukan gabungan yang memerangi Nabi, dan sekarang juga ada pasukan gabungan. Wa kana Allah bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Kita terus bekerja, umat Islam terus bekerja melawan orang kafir. Nanti Allah akan yang maha tahu kapan bantuan itu datang. Nanti akan datang insyaAllah. Yang kita tidak boleh apa namanya menganggap telat sekali bantuannya. Jangan. Ini sudah banyak kali mati, telat kali bantuannya. Tidak. Bagi kita rugi, bagi Allah tidak rugi. Saya tanya, mana yang rugi? Kita yang masih hidup atau saudara kita yang dari kemarin, hari ini, mungkin besok mati terus? Mereka dibunuh oleh Israel, oleh Yahudi. Mereka syahid dan kita tidak syahid. InsyaAllah mereka sedang tidak korupsi. Karena orang saudara-saudara kita itu hidup. Sekarang bagaimana? Mereka berdoa siang malam. Mereka menanti apakah besok pagi masih bisa melihat matahari? Belum tentu. Jadi mereka itu dari jam ke jam. Saudara kita di sana dari jam ke jam. Ini jam 8, jam setengah 8 mereka masih. Apakah jam 9, jam 10 masih hidup? Belum tahu. Apalagi besok pagi. Kalau mati, mereka banyak yang mengharap supaya mereka mati dalam keadaan syahid. Dan kita tidak. Kalau kita tidak dalam situasi itu, susah mendapatkan, bukan tidak mungkin, susah mendapatkan pahala syahid. Baik, kita teruskan ayatnya. Ja'ukum min fawqikum wa min asfalikum. Ketika ja'ukum, mereka datang
kepadamu atau datang menyerangmu dari bawahmu, dari atas dan dari bawahmu. Di mana posisi Nabi? Mana atas, mana bawah? Posisi Nabi berarti di Madinah. Disebut atas adalah sebelah Laut Merah dan utara, itu atas. Karena di sana banyak gunung-gunung. Bawah ke sebelah timur dan selatan. Jadi kalau memang di sini mestinya Mekah, di sana Madinah, ke utara, serangan dari utara dan dari timur. Kaum siapa? Ini gabungan Ahzab, itu adalah pasukan gabungan untuk menghabisi dalam seketika Rasulullah yang berada di Madinah. Allah mengangkat di sini. Ja'ukum, mereka datang mendatangimu. Dari mana? Min fawqikum, dari atasmu, dari wilayah yang lebih tinggi daripada kamu, yaitu wilayah pesisir sampai wilayah Yordan, wilayah sebelah utara. Terus wa min asfala minkum, dan dari bahagian yang rendah, yaitu bahagian timur dan selatan. Wa izzaghatil absaru, dan ketika penglihatanmu tidak tetap lagi. Apa maksud tidak tetap? Orang yang digempur oleh musuh udah dikelilingi, bagaimana kita bisa menetap memandang dengan Nyekuraja putra kaseso. Musuh di mana? Enggak tetap lagi pandangan. Apakah ada di kanan, di kiri, di atas, bagaimana perkembangannya? Sudah. Jadi itu maksud zaghatil absaru. Penglihatanmu adalah tidak tertuju lagi, tidak tetap menoleh ke kiri dan kanan, muka dan belakang. Wa balagatil qulubul hanajira, dan hatimu atau dadamu sesak, seakan sampai ke kerongkongan. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan engkau telah menyangka terhadap Allah berbagai macam purba atau prasangka. Ada 3. Di sini kita ulang. Musuh istilahnya muka dan belakang. Kemudian pandangan kita sudah labil, enggak tetap lagi. Jangan-jangan musuh di kiri kanan, muka dan belakang. Kemudian dada sudah begini-begini, udah sesak. Qulub al-hanajira, sampai seakan mencekik kerongkongan. Berarti sangat-sangat genting. Wa tadhunnuna billahi dhununa, sehingga muncul perasaan. Apa perasaan? Apakah Allah ini bagaimana ya Allah? Bagaimana ya Allah? Apakah Allah menyelamatkan kita atau tidak? Sampai hampir saja ragu. Ini bisa selamat atau tidak? Persis seperti apa? Seperti Nabi Musa bersama Bani Israel di tepi Laut Merah. Di saat Fir'aun di belakang, di depan ada laut, udah dikelilingi oleh musuh, bagaimana caranya? Tentu sama persisnya. Persis suasana genting, mencekam. Mencekam, kita menunggu detik-detik dihabisi oleh musuh kalau tidak ada pertolongan Allah. Zaman Nabi Musa ditolong oleh Allah dengan diselamatkan. Dan zaman Nabi Muhammad, kejadian ini ditolong oleh Allah dengan angin dan tentara yang tidak terlihat, tambah lagi dengan parit yang besar. Sedikit saya membaca tentang parit. Perang Khandaq, perang parit. Khandaq itu parit. Ahli sejarah menulis bahwa parit itu digali lebar 4,5 meter, dalam 3,5 meter. Ibaratnya kalau musuh sebelah sana, ini ada paritnya 4,5 meter dengan dalam 3,5 meter.
maka tentu parit yang digali itu gundukan pasirnya tentu sebelah sini. Kalau sebelah sana musuh. Gunanya supaya kaum muslimin bisa berada di balik tumpukan pasir yang mereka gali. Cara menggalinya bagaimana? Tentu dengan alat yang sederhana. Setiap pasukan gabungan 10 orang diperintahkan supaya bisa menyiapkan 4 meter. Satu paket 4 meter, 4 meter turun setiap pasukan itu menggali 4 meter dengan 3 meter dalam. Tinggi 3 meter dalam. Cuman tanahnya biasanya di sana tanah berpasir. Begitulah. Jadi mereka, ide siapa? Kita sudah tahu ini ide Salman Al-Farisi. Apa arti Al-Farisi? Persia, orang Iran. Orang Iran adalah orang yang jago dalam berperang. Sebab di zaman Rasulullah SAW itu super powernya 2, Persia dan Romawi. Persianya katakanlah di Iran, Romawinya di Turki, Romawi Timur. Jadi kalau di sini nantinya Madinah, tunjukkan Iran ke sana, tunjukkan Turki ke sana. Jadi 2 kekuatan besar. Sehingga dalam Al-Quran ada surat Ar-Rum. Itu apa? Surat Ar-Rum dikalahkan dan mengalahkan oleh Batur Rum. Itu adalah menceritakan tentang perseteruan antara Romawi dan Persia. Jadi di sini Salman Al-Farisi. Sedikit tentang Salman, sedikit saja untuk pelajaran bahwa Salman ini adalah orang yang hatinya paling merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di saat Salman sudah mendengarkan kedatangan Nabi ke Madinah, beliau bekerja di kebun kurma. Kemudian saat pasukan Nabi datang, beliaulah orang yang ingin beriman kepada Nabi setelah beliau menguji. 2 ujian. Ujian pertama adalah apa ujian pertama? Kasih sedekah. Dibawa sedekah. Ini sedekah saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah waktu Nabi pertama datang. Nabi menolak. Kami tidak makan sedekah. Besok datang lagi. Ini pasti Nabi ini. Dibawalah hadiah dan Nabi menerima hadiah. Nah, kemudian yakinlah ini pasti Nabi. Tapi satu lagi, tandanya apa? Tandanya Salman Al-Farisi, orang yang punya ide menggali parit, yaitu ada di pundak Nabi ada stempel kenabian. Karena Salman selalu melihat, Nabi sudah tahu bahwa tadi dia ngetes dengan sedekah dan hadiah. Dia berarti dia ingin melihat kenabian saya. Dilihat stempel, kemudian Nabi menyingkap sedikit kainnya untuk menampakkan stempel kenabian Nabi di pundak. Kemudian itulah dia orang yang kemudian sangat setia kepada Nabi, dan ide Khandak itu tidak ada pada orang masa itu kecuali hanya di Salman Al-Farisi sewaktu mereka berperang di kampungnya dengan cara menggali parit. Luar biasa. Apakah pintar sekali? Juga tidak begitu pintar, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi menerima saran dari manapun selama saran itu bukan menyangkut dengan agama, menyangkut dengan urusan keduniaan. Karena agama itu urusannya Nabi, nggak mungkin orang biasa akan berurusan dengan agama. Jadi begitulah Nabi. Artinya sikap kita pun di saat dimanapun ide yang bagus, siapapun dia, terimalah bahwa ide seseorang itu yang baik itu akan membuka jalan kebaikan dan berkah. Ya. Itu berarti Salman Al-Farisi sama dengan perang salib yang antar tadi, atau Salman Al-Farisi yang berbeda? Salman yang perang salib.
Mohon maaf, saya kurang ingat. Apakah Bapak mengetahui Salman Al-Farisi yang terlibat dalam perang salib atau tidak? Yang jelas Nabi juga, pasukan Nabi dulu pernah berhadapan dengan, seperti dalam perang Tabuk, dengan kaum salib Romawi. Romawi itu kaum salib. Di dalam perang Tabuk, Tabuk itu adalah Madinah ke utara lagi ada Tabuk. Di sana ada Tabuk. Mudah-mudahan kalau Salman Al-Farisi tidak ada duanya. Salman Al-Farisi tidak, yang saya tahu tidak ada duanya. Beliau satu-satunya sahabat. Dan sahabat yang paling sederhana. Paling sederhana, sehingga meninggal pun dalam keadaan yang sangat sederhana. Baik, nanti kita ceritakan lebih banyak di waktu yang lain. Baik. Kemudian wa tadhunnuna billahi dhununa, tadi akhir ayat 10, engkau menduga-duga dengan Allah yang macam-macam. Di saat suasana genting biasa, kita menduga yang macam-macam terhadap Allah. Padahal itu dugaan itu hanya waswas syaitan. Syaitan menunggu saat-saat genting. Saat-saat genting kita, syaitan menunggu dan akan diwiswaskan. Dibuat ragu-ragu, seakan Allah tidak menolong, seakan Allah tidak peduli dan sebagainya, karena situasi sangat genting. Seperti lagi seperti saudara kita mungkin akan bertanya, ya Allah, ini belum datang pertolongan untuk kami di Gaza ini, kenapa ini? Bisa saja mereka menduga yang macam-macam, orang yang lemah iman. Apalagi di kedepan ini kita akan baca orang munafik yang membuat kita lebih yakin kepada bukan kebenaran, kepada kekufuran. Baik, kita teruskan. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah saat terjadi perang Khandaq itu, ubtuliyal mu'minun, orang-orang mukmin itu diuji. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan zulzilu digoncang, zilzalan syadidan dengan goncangan, ya. Ubtuliyal mu'minun. Kata-kata ubtulia, diuji. Jadi langsung kita teringat dengan musibah. Musibah itu nilainya ujian. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan takwa, itu ujian. Musibah kemudian bernilai apa satu lagi? Peringatan. Ini jangan keliru ya, jangan keliru. Musibah bernilai cobaan karena orang taat, orang tidak melakukan dosa. Bila terjadi musibah, goncangan apapun, kejadian yang sengit, itu nilainya bala, cobaan. Kemudian bagi orang yang lalai, musibah itu nilainya peringatan. Satu lagi, bagi orang yang maksiat, kufur, bergelimang dosa, nilainya azab.
Jadi orang yang tidak ada salat, tidak ada puasa, kecelakaan, kemudian bilang, saya diuji. Bukan diuji, itu diazab. Yang diuji orang yang bertakwa, yang diuji itu baik. Ini kan dalam perang itu kan dalam kondisi genting seperti yang digambarkan ini, bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap dan bertindak, Ustaz? Dan apakah peran kesabaran, keteguhan dan persatuan? Ayat-ayat yang sedang kita baca sedang menggambarkan situasi genting. Kemudian apa yang terjadi pada kita sebagai manusia, bagaimana kita mengalaminya. Kemudian ditambah ayat berikutnya dengan ada serangan orang munafik di dalam yang memunculkan keraguan-raguan, sehingga bagaimana mengambil sikap kesimpulan yang benar dalam hal ini. Jadi ini sedang digambarkan itu. Maka saya beralih sedikit. Karena tadi ini kata ayat Al-Quran, Allah mengatakan diuji. Jadi untuk kehidupan sehari kita tidak semua diuji. Diuji itu hanya seperti sahabat, orang yang takwa dan sebagainya. Tapi kalau saya orang sekali ada salat, sekali tidak, sekali mencuri, sekali begini, itu diuji. Bukan, itu lalai namanya. Orang lain diberi peringatan. Jadi kalau kita banyak dosa, ada musibah, itu sebagai peringatan. Anda harus berhenti daripada dosa. Peringatan namanya, bukan diuji. Don't diujikan. Lagi-lagi, ini kalau memang musibah itu bernilai azab, apabila orang memang dia penjahat. Penjahat di saat dapat musibah, ditangkap begini begitu, kejadian alam, tsunami dan sebagainya, maka dia azab. Maka ada pertanyaan kemarin kan di sini, orang Aceh yang meninggal dalam tsunami itu bagaimana? Ya, tetap tiga ini. Ada yang dia diuji, ada yang dia diberi peringatan kalau dia orang lalai, dan ada memang azab. Kalau azab enggak ada ampunan berarti kan? Tsunami kenalah dan dia nilainya azab. Kawan di sampingnya diperingatan, kawan lagi hanya sebagai cobaan baginya dan sebagai cobaan keimanan. Baik. Maaf Pak, saya belum menjawab semuanya. Zilzalan. Persis wa idh yaqulul munafiqun. Nah, dalam risalah Nabi ada orang munafik. Walladzina fi qulubihim marad. Bukan hanya orang munafik saja, tapi ada orang yang hatinya berpenyakit, hati kotor. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Suasana genting, muncul orang-orang munafik. Paling berbahaya. Mana contoh? Contoh satu munafik. Dalam awal Islam kan ada kejadian seperti Sumayyah, syahidah pertama, anaknya berapa? Ammar dan Yasir suami Sumayyah. Gara-gara dia tidak mau berubah agamanya, kemudian dibunuh di tempat. Orang akan mengatakan, kalau orang munafik mengatakan apa? Dikatakan mati konyol. Orang yang dibunuh oleh orang kafir dianggap mati konyol. Kamu bertempur kan mati konyol. Kan dulu ada juga kan orang saudara-saudara kita mau ke Palestina, membantu Palestina. Dulu ada cerita saya terima. Ada orang yang mengatakan, ke sana mau mati konyol. Kita untung apa? Untung kita pergi ke sana. Negeri orang. Baik-baik di negeri sendiri. Masya Allah. Ini apa orang ini? Karena yang dia agak untung selalu ada uang. Untung itu uang dan sebagainya. Idh yaqulul munafiqun waladzina fi qulubihim marad. Orang-orang munafik, satu golongan dalam masyarakat itu kapan saja ada munafik artinya. Kemudian waladzina fi qulubihim marad, orang yang memang hatinya rusak. Orang pragmatis. Pragmatis itu ideologinya apa yang menguntungkan
secara materi itu yang baik. Sedangkan yang tidak menguntungkan secara materi itu buruk hubungannya. Itu orang peramal demikian prinsipnya. Apa yang dituduhkan? Yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, kemenangan, pahala, begini dan begitu, illa ghurura, itu tipu aja, itu tipuan. Siapa yang mengatakan? Kembali muncul di media sosial orang Birun. Rupanya ngoceh lagi orang Birun yang di Amerika itu. Apa ngoceh lagi? Ya pakai pakaian kayak sorban-sorban begitu, ngomong lagi tentang bahwa rukun Islam itu adalah janji konyol. Mahyar kumbang. Ngomong lagi dia. Saya pikir dia sudah bukan taubat, maksudnya apa. Tidak ngomong lagi, tapi kembali ngomong bahwa si Mahyar itu kembali ngomong. Dia bukan tidak ada apa? Dia bukan agama Kristen dia malah menjadi ateis. Dia sudah ateis. Apa? Dia enggak yakin ada Tuhan. Orang Aceh asli bahasa Aceh. Ngomong. Kasihan orang-orang kampung dia katanya. Kenapa? Karena menjual apa saja yang ada pergi ke Mekah. Katanya ampun dosa dan sebagainya. Mana ada itu? Kan janji-janji bohong itu. Rukun Islam, apa rukun itu? Rukun Islam itu janji-janji bohong, enggak ada itu. Nah, ini kita melihat dalam ayat. Kenapa sama? Munafik dan orang yang berpenyakit hatinya. Penyakit apa? Penyakit kufur, penyakit nifaq. Sekarang masih ada. Kita enggak cerita orang lain dulu. Di Aceh ada. Dan ya beliau enggak bisa pulang kan? Kalau pulang kemari bagaimana orang ya? Disikapi orang kita. Wallahu a'lam, saya tidak tahu, tidak memprovokasi. Pak. Tadi jangan bermacam-macam terhadap Allah. Iya. Keraguan. Keraguan dari Allah tadi. Kalau mati berarti dalam keadaan kafir. Orang yang meragukan, sedikit Pak. Orang yang mati di dalam keraguan sebenarnya nilainya adalah mati di dalam kekafiran. Walaupun itu Allah yang hanya bisa Allah menilai. Karena kita kan tidak bisa menilai. Tapi yang jelas-jelas karena penilainya murni penilaiannya dari segi hati. Siapa yang menilai hati? Cuma Allah yang bisa menilai hati. Jadi keraguan terhadap kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasul dan sebagainya, itu adalah meragukan Islam sendiri. Udah, itu zaman dahulu. Sekarang itu lebih banyak lagi. Sekarang orang yang meragukan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di sini sekali lagi kita ulang? Ma'adadallahu wa rasuluhu illa ghurra. Yang dijanjikan Allah, apa yang dijanjikan oleh Rasul? Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul? Janji kemenangan, janji pahala, janji akan kebaikan. Itu tidak ada, tipu daya. Baik, kita teruskan lagi. Sedikit lagi ucapan orang munafik. Wa idh qalat ta'ifatum minhum la ya ahla Yathriba. Dan ketika qalat ta'ifah, segolongan dari mereka itu, ini golongan munafik. Dari kalangan mereka, ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib. Yathrib. Kalau kita baca buku sejarah tetap Yathrib. Ya. Dengan sa bukan dengan sin, dengan sa 3 titik. Yathrib. Dulu enggak ada Madinah. Yang ada Yathrib. Mekah ya awal ada. Mekah sudah ada sejak awal namanya. Tapi Madinah tidak ada. Kenapa kemudian nama Madinah? Madinatur Rasul. Kota Rasul. Bukan Madinah, Madinatur Rasul, kota Rasul yang Rasul bangun, bertempat tinggal dan mengendalikan pemerintahan. Jadi Yathrib itu kemudian Madinah. Dan tidak ada sekarang kan, mau pergi ke mana? Pergi ke Yathrib. Yathrib itu di mana?
Apa dekat perempuannya? Bukan. Yathrib itu Madinah. Baik. Yathrib. La muqama lakum farji'un. Tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Kembali ke rumah, pulang. Kan pasukan muslimin dia kearahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di menjaga parit. Menjaga parit supaya tidak lewat musuh. Jadi musuh nggak bisa lewat parit ini. Karena kalau lewat, tentu di balik parit itu ada panah. Begitu mereka misalnya turun ke dasar parit, langsung panah. Ataupun saat mereka menjenguk, kepalanya sudah ditebas dengan pedang. Jadi sangat mengganggu parit itu bagi kawan. La muqama lakum farji'u, maka kembalilah. Orang munafik dakwahnya apa saat itu? Hei, orang-orang sedang berperang. Ini enggak ada ujungnya, enggak ada janji, ini bohong semua ini. Pulang semua. Pulang. Farji'u, kembalilah, pulang balik no pula minoyo. Nah yang kekod. Wa yasta'dhinu fariqum minhumun nabi. Ini Bapak Gani ceritakan tadi. Sekelompok sudah minta izin pada Nabi untuk pulang. Oh ya juga, kita pulang aja apa di sini. Sebab itu pertahanan itu selama 27 hari berada di pinggir parit itu. 20 karena lama perang Khandaq itu 27 hari. Terjadi pada bulan Syawal, bulan hari raya. Tahun ke-5 Hijrah. 4 tahun, bukan 3-2. Perang Badar tahun kedua, perang Khandaq tahun ke-5. 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian. Minhum yasta'din fariqum minhum nabi, minta izin sama Nabi. Yaquluna inna buyutana aurah. Rumah-rumah kami terbuka, tidak ada alasan. Bagaimana orang mereka berbisik-bisik? Kita minta izin pulang saja. Apa alasannya? Enggak ada alasan. Yang ada alasan sama orang munafik adalah bilang sama Nabi bahwa buyutana aurat terbuka. Rumah kami terbuka, tidak ada penjaga, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mengawal. Jadi kami ingin tutup rumah, ingin menjaga rumah supaya tidak kena maling. Wa ma hiya bi'aurah. Sesungguhnya di rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Enggak terbuka pintunya. Ada orang yang menjaga keluarga. Itu alasan saja. Yuriduna illa firara. Mereka tidak lain, alasan itu hanya untuk lari. Firar, lari. Tengok peran orang munafik dalam barisan Islam sampai sekarang. Saya belajar di Fakultas Syariah dulu IAIN Ar-Raniri, sekarang UIN. Saya masuk Fakultas Syariah. Ada orang-orang sekitar saya mengatakan, kamu kuliah di mana? Syariah. Kenapa kuliah di Syariah? Jadi kenapa memang Syariah itu hukum yang tidak berlaku? Hampir saja saya terpengaruh. Lebih baik saya ke fakultas yang hukumnya berlaku. Kan simple logikanya. Ini Fakultas Syariah. Hukum syariah tidak berlaku di sini. Kok Anda belajar syariah? Tidak. Nah, ini ucapannya orang yang punya marad atau ada bisa jadi bernilai munafik. Baik. Yuridu illa firara, tidak lain adalah untuk firar, untuk lari. Tapi untuk perimbangan ada sedikit riwayat begini. Tersebutlah seseorang yang bernama ada seorang Indonesia, ketua Dewan Dakwah dulu, siapa? Muhammad Nasir menceritakan sebuah buku yang menceritakan tentang Nu'aim
bin Mas'ud. Sedikit, karena tadi ada munafik dan orang-orang penyakit hati menghembuskan perpecahan di kalangan umat Islam, barisan yang menjaga parit itu. Tapi ada lain kuasa Allah. Ada orang yang sudah masuk Islam berpura-pura, bukan berpura, sudah masuk Islam beneran, tapi kaumnya tidak tahu. Mantap deh. Ya, baik. Nu'aim bin Mas'ud namanya, menghadap Nabi. Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Dalam kegiatan seperti ini, tunjukkan tugas saya yang amat penting. Tugas kamu, baik. Kamu mau Islam, mereka sudah tahu kamu Islam, tidak tahu. Kalau demikian, saya beri tugas. Apa tugas? Karena ini ahzab, pasukan-pasukan, datang ke setiap pasukan itu, hasud mereka. Artinya, buat perpecahan di kalangan mereka. Dan benar saja kalau barisan munafik di dalam barisan Islam dibuat perpecahan, dan kemudian Nu'aim bin Mas'ud ini berhasil membuat mereka bukan pasukan Islam yang lari. Justru pasukan itu kemudian dengan Nu'aim bin Mas'ud, orang yang tidak dikenal, bisa kemudian kocar-kacir pasukannya. Tidak mau berperang lagi. Apa ini balasannya dan sebagainya. Baik, nanti kita akan kalau ada waktu kita akan ceritakan tentang Nu'aim bin Mas'ud secara lebar insyaallah. Demikian saja karena waktu. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.